Menurut Iskandar Syah dalam bukunya, Aceh cepat berkembang menjadi besar karena didukung oleh banyak faktor, diantaranya 1. Letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, ke Cina atau ke Jawa terlebih dahulu harus melewati Aceh. 2. Pelabuhan Aceh memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang internasional. 3. Daerah Aceh kaya dengan lada sebagai ekspor mata dagangan terpenting dunia. Aceh sudah sejak dahulu mengadakan hubungan dagang internasional dengan negara-negara internasional. 4. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan pedagang-pedagang Islam banyak memilih singgah ke Aceh karena kerajaan Aceh menjamin keamanan para pedagang yang singgah di Aceh. Terlebih setelah jalur pelayaran beralih lewat di sepanjang pantai barat Sumatera. Banyaknya pedagang Islam yang berdatangan ke pelabuhan Aceh seperti Arab Parsia dan India yang disusul oleh pedagang-pedagang asing dari Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Perancis menambah semarak kegiatan perdagangan di pelabuhan Aceh sekaligus mendatangkan kekayaan dan kemakmuran bagi kerajaan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puncak kejayaan kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda hingga menjalin hubungan dengan kerajaan Turki dan kerajaan Inggris. Sejarah kerajaan Aceh merupakan salah satu bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa itu, Aceh sebagai tempat yang strategis pada jalur transportasi internasional sangat dikenal di mancanegara, terutama pada awal hubungan perdagangan antar bangsa. Aceh pada masa kejayaannya merupakan daerah maritim. Para saudagar dari Arab, India, bahkan Eropa mencari rempah-rempah di Sumatera. Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan paling barat dari Kepulauan Nusantara. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1520 sampai tahun 1903 Masehi. Sultan Ali Mugayat Syah adalah Sultan Aceh yang pertama memimpin Aceh mulai tahun 1520 sampai tahun 1530 Masehi. Wilayah kerajaan Aceh pada awal kepemimpinan Sultan Ali Mugayat Syah meliputi daerah Aceh Besar, kemudian diperluas dengan menaklukkan daerah-daerah pelabuhan dagang di pesisir timur Sumatera yang bersebelahan dengan Selat Malaka, seperti Kerajaan Pasai, Daya, dan Pidi. Wilayah yang berada di sekitar Selat Malaka memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan dan lalu lintas perdagangan Nusantara, sehingga wilayah yang berada di sekitarnya memiliki kesempatan untuk berkembang termasuk Kerajaan Aceh. Pelabuhan Malaka yang ketika itu berperan sebagai pusat perdagangan internasional dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi, sehingga mengakibatkan banyak pedagang memilih meninggalkan Malaka dan mencari pelabuhan-pelabuhan dagang lainnya seperti pelabuhan Aceh yang masih berada di sekitar Selat Malaka yang maju dan strategis. Keadaan tersebut sangat menguntungkan kerajaan Aceh yang sedang mengembangkan pelabuhannya menjadi pusat perdagang rempah-rempah, khususnya lada yang saat itu menjadi barang dagangan utama. Menurut Iskandar Syah dalam bukunya, Aceh cepat berkembang menjadi besar karena didukung oleh banyak faktor, diantaranya 1. Letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, ke Cina atau ke Jawa terlebih dahulu harus melewati Aceh. 2. Pelabuhan Aceh memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang internasional. 3. Daerah Aceh kaya dengan lada sebagai ekspor mata dagangan terpenting dunia. Aceh sudah sejak dahulu mengadakan hubungan dagang internasional dengan negara-negara internasional. 4. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan pedagang-pedagang Islam banyak memilih singgah ke Aceh karena kerajaan Aceh menjamin keamanan para pedagang yang singgah di Aceh. Terlebih setelah jalur pelayaran beralih lewat di sepanjang pantai barat Sumatera. Banyaknya pedagang Islam yang berdatangan ke pelabuhan Aceh seperti Arab Parsia dan India yang disusul oleh pedagang-pedagang asing dari Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Perancis menambah semarak kegiatan perdagangan di pelabuhan Aceh sekaligus mendatangkan kekayaan dan kemakmuran bagi kerajaan Aceh.
Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam bukunya yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3, mengemukakan bahwa Kerajaan Aceh mengalami puncak kekuasaan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636. Pada masa pemerintahan Sultan yang terkenal itu terjadi kemajuan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, hubungan internasional, memperkuat angkatan perang, mengembangkan kebudayaan dan memperkuat kehidupan keagamaan. Hal serupa juga dikemukakan oleh T. Ibrahim Alfian dalam bukunya tahun 1987 bahwa puncak perkembangan Kerajaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Masa pemerintahan Sultan ini merupakan masa kejayaan Aceh, baik politis maupun ekonomis. Perjuangan yang telah dilakukan Sultan-Sultan Aceh sebelumnya cukup besar manfaatnya bagi perkembangan Kerajaan Aceh, namun mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Menurut Kansil dan Julianto tahun 1988 mengemukakan bahwa perjuangan merupakan suatu kegiatan yang mengandung unsur keberanian, kekuatan, kepahlawanan, kebenaran, keikhlasan, dan kemampuan untuk bekerja. Perjuangan ini merupakan usaha yang dapat menempatkan diri pada posisi yang menguntungkan, dalam arti mencegah kerugian yang diderita dibandingkan dengan perjuangan fisik. Pada masa kepemimpinannya Sultan Iskandar Muda, beliau melanjutkan perjuangan Sultan-Sultan Aceh sebelumnya. Perjuangan yang dilakukannya adalah memperkuat armada dan angkatan perang, melakukan penaklukan wilayah, penyerangan terhadap Portugis dan menjalin kerjasama perdagangan. Melihat kembali masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara serta semangat perjuangan yang dilakukan para pemimpinnya dalam usaha menjaga eksistensinya sebagai kerajaan besar di Kepulauan Nusantara hingga keluar Kepulauan Nusantara merupakan bagian dari peristiwa sejarah yang menarik untuk diteliti. Salah satunya adalah kejayaan Kerajaan Aceh di Nusantara masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Perjuangan Sultan Iskandar Muda dalam mencapai kejayaan Kerajaan Aceh di Nusantara tahun 1607 sampai tahun 1636 dalam usaha untuk mengenal lebih jauh tentang perjuangan Sultan Iskandar Muda yang di dalamnya terdapat banyak keteladanan yang tentunya bermanfaat bagi pembangunan bangsa, negara, dan generasi muda. Sultan Iskandar Muda dalam mencapai kejayaan Kerajaan Aceh di Nusantara tahun 1607 sampai tahun 1636. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda selama memimpin Kerajaan Aceh dapat diketahui melalui perjuangan-perjuangan yang telah dilakukannya. Kejayaan Kerajaan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda ditandai dengan besarnya kekuatan armada dan angkatan perang yang dimiliki Aceh pada masa itu. Menurut Augustin de Beaulieu, sepanjang yang diketahuinya, setelah Sultan Iskandar Muda memerintah maka orang Aceh telah menjadi prajurit terbaik di Kepulauan Nusantara. Kapal-kapal perang Aceh jauh lebih besar dari kapal-kapal yang pernah dibuat orang Eropa di zaman itu, dalam buku Muhammad Said tahun 1981. Untuk mengetahui perjuangan Sultan Iskandar Muda maka berikut ini adalah bentuk perjuangan fisik yang dilakukannya selama memimpin Kerajaan Aceh. Angkatan perang Kerajaan Aceh sudah dibangun sejak masa kepemimpinan Sultan Aceh yang pertama yaitu Sultan Ali Bugayat Shah. Sultan-sultan berikutnya yang memimpin Aceh juga terus memperbesar dan memperkuat angkatan perang Aceh seperti Sultan Alaidin Riayat Shah Al-Kahar dan mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Memperkuat armada dan angkatan perang merupakan upaya penting yang dilakukan sebuah kerajaan apabila ingin tetap bertahan di tengah kuatnya persaingan. Sultan Iskandar Muda menyadari adanya persaingan antara Kerajaan Aceh dengan bangsa asing yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Oleh karena itu, Sultan Iskandar Muda terus berupaya memperkuat armada dan angkatan perangnya untuk melindungi wilayah Kerajaan Aceh dan perdagangannya sekaligus memerangi bangsa manapun yang ingin menguasai Aceh. Menurut Zakaria Ahmad, dalam bukunya tahun 1972 pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, angkatan perang Aceh sudah cukup kuat dan sanggup menandingi angkatan perang dan armada kerajaan-kerajaan modern pada zaman itu. Dengan angkatan perang dan armadanya itu Aceh telah menjadi kerajaan maritim yang kuat.
Guna mewujudkan kejayaan kerajaan Aceh, maka Sultan Iskandar Muda menjalin kerjasama dengan kerajaan Turki dan kerajaan Inggris untuk mendapatkan bantuan berupa persenjataan maupun ahli-ahli militer, di samping tetap memberdayakan kekuatan yang sudah dimiliki kerajaan Aceh. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Turki. Pada masa itu, kerajaan Turki merupakan pusat pemerintahan Islam yang menjadi pengayom bagi kerajaan-kerajaan Islam yang lain, termasuk di dalamnya adalah kerajaan Aceh. Maka, langkah awal yang dilakukan Aceh adalah menjalin dan mempererat hubungan kerjasama dengan Turki. Hubungan antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Turki terjalin pertama kali semenjak masa kepemimpinan Sultan Ali Riayat Shah Al-Qohar, tahun 1537 sampai tahun 1571, dengan Sultan Turki Salim Han. Pada masa itu Sultan Turki telah menjalin persahabatan dengan Sultan Aceh dan telah mengirim 40 orang perwira, tentara